Iya, kedatangannya apa? silakan Ya, Pak Sunan Bang Sunan sebagai mungkin kuasa agendanya hukum. di Polres. Ya, jadi hari ini kami mendampingi klien kami, Mbak Cita Rahayu, untuk menanyakan ya hasil perkembangan atau penyidikan yang di mana Mbak Cita Rahayu sudah melaporkan peristiwa yang sangat disayangkan. Namun demikian sudah beberapa bulan terakhir ini belum juga ada perkembangan yang signifikan, sehingga hari ini kami ingin menanyakan secara langsung apakah ada hambatan seperti apa dari pihak penyidik. Dan SP terakhir ya, ada info juga orang yang kami duga melakukan yang sudah jadi tersangka juga. Kami mempertanyakan nanti ke pihak Polres Metro Jakarta Selatan apakah ini kan kami menurut infonya ya sudah dipanggil 2 kali sebagai tersangka, namun demikian tidak juga hadir, sehingga kami ingin meminta kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan mengambil langkah tegas, yaitu segera membuat daftar pencarian orang. Dan ketika seorang tersangka ini sudah dikeluarkan daftar pencarian orang secara resmi oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan, dan akan sepengetahuan saya disebarkan juga melalui halayak ramai, sosial media, tentunya siapapun yang menemukan orang tersebut, ya siapapun itu dapat melaporkan atau membawa orang tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, hari inilah maka kami ingin mendapatkan satu kepastian hukum untuk klien kami, Mbak Cita Rahayu, sebagai pelapor. Dalam kejadian ini Kak Cita sendiri sebagai korban atau gimana Kak? Ya, yang pertama untuk kejadian pada saat di resto tersebut, saya sebagai saksi tentunya karena saya ada di TKP. Terus saya juga sebagai konsumen di resto tersebut. Jadi kali ini kami juga akan mengawal laporan-laporan mengenai waktu itu saya diusir di resto tersebut. Restoran Paul ya, restoran Paul yang restoran. ada di Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan pada saat itu. Nah, saya sendiri berterima kasih kepada Pak Sunan yang sudah menjadi kuasa hukum kami, yang luar biasa mempunyai empati serta simpati kepada balik lagi anak kecil yang sedang diludahi. Saya berterima kasih Pak Sunan ikut menjaga, mengawal semua kasus ini, mudah-mudahan sampai selesai gitu. Kak Cita sendiri kan tadi katanya sebagai saksi, tapi melaporkan juga Kak. Apa yang dilaporkan? Apakah kekerasannya atau mungkin tahu apanya Kak? Pak Sunan silakan. Ya, yang dilaporkan oleh klien kami, Ibu Cita Rahayu, saat ini adalah perbuatan tidak menyenangkan, di mana pada saat terjadinya satu penyerangan yang dialami oleh korban dan juga dialami oleh klien kami itu ada di dalam kawasan ya, atau di tempat kejadian perkaranya ada di restoran Paul ya, di restoran Paul di Pondok Indah Mall 3 Jakarta Selatan, di mana kami yakini di situ juga ada CCTV ya. Di satu tempat restoran itu kan selalu ada CCTV lah. Nah, namun demikian dengan ada kejadian peristiwa penyerangan ini, terus kok tiba-tiba CCTV-nya hilang. CCTV-nya hilang, sehingga kami sebagai korban khususnya juga merasa janggal, merasa aneh, dan merasa sangat dirugikan. Dan yang sangat fatal kalau kami anggap ya, sehingga kami membuat satu laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan adalah ketika pihak manajemen kafe atau resto Paul tersebut, yang dimana tempat tersebut adalah tempat kejadian perkaranya, itu justru malah mengusir Mbak Cita Rahayu ini, yang dimana Mbak Cita jelas pada saat itu sedang menikmati, sedang memesan makanan di restoran Paul tersebut. Yang sangat disayangkan, kenapa kami korban, kenapa kami yang diusir dari restoran tersebut? Ya, maka itulah kami merasa sangat dirugikan, mengingat klien kami itu membayar loh. Ya, klien kami tidak numpang duduk di situ. Klien kami duduk, memesan, menikmati dan membayar. Sehingga seharusnya ya pihak manajemen Paul tersebut harus bertanggung jawab, atau paling tidak masalah keselamatan mereka diserang di dalam kawasan
bisa dong pihak manajer atau pihak karyawan Cafe Paul tersebut melaporkan ke security. Pak, ini di resto kami ada kejadian Pak, penyerangan, ada kekerasan. Tolong Pak security, tolong Pak polisi. Kan bisa seperti itu harusnya. Bukan malah info dari klien kami, pihak manajemen mereka malah mengusir. Dianggap karena keberadaan klien kami inilah sehingga terjadi kegaduhan di situ. Nah, hal tersebut yang sangat kami sayangkan dan hingga saat ini pihak dari manajemen Cafe Paul tersebut juga belum memberikan respon yang baik ya. Minta maaf ada Mbak? Belum juga. Ini kan sangat disayangkan. Perlu diketahui bahwa restoran Paul ini bukan restoran ece-ece lah ya, bukan restoran cuma satu tempat. Dia ada di Pacific Place, dia ada di beberapa tempat-tempat terkenal di Jakarta. Justru itu yang kami sayangkan. Di mana rasa tanggung jawabnya terhadap konsumen. Ya, kalaupun pada saat itu ada kejadian penyerangan, dia tidak melaporkan ke security atau dia tidak melaporkan ke polisi, itu saja sudah sangat mengecewakan. Yang lebih lagi mengecewakan klien kami bersama para korban lainnya, kenapa pihak manajemen malah mengusir orang yang menjadi konsumen, bukan si pembuat gaduh. Gitu ya Bu ya? Jadi si pembuat gaduh ini malah nggak diusir, yang diusir malah klien kami. Ini yang sangat kami sayangkan dan ya saya rasa mungkin saya juga sama keluarga mungkin nggak mau ya ke restoran seperti itu, khawatir nanti kita ada terjadi seperti yang dirasakan oleh klien kami, terus manajemen malah ngusir kami gitu, bukannya bertanggung jawab atau membantu. Nah, yang perlu dipertanyakan, kenapa CCTV itu tidak berfungsi? Ya, kenapa? Apa ini nanti mau seperti jilid-jilid yang viral sebelumnya gitu loh? Kenapa tiba-tiba CCTV tidak berfungsi? Padahal kami juga sudah memiliki bukti bahwa CCTV tersebut berfungsi ya Bu. Iya. Gitu loh. Hati-hati ya. Kalian jangan merasa besar, merasa hebat, merasa ada orang di belakangnya. Kalau bicara hukum, hukum tidak tebang pilih. Kalau bicara hukum, yang benar itu benar. Berarti dia dilaporkan dari pihak Paulnya Ya, atau pihak manajemen Paul kami laporkan. Mungkin Kak Cita, kejadiannya mungkin dari bulan kapan Kak, kalau boleh tahu? Dari Februari. Dari Februari. Dari Februari. Dilaporkannya? Baru Dilaporkannya di bulan Juli. bulan Juli. Di bulan Juli karena pada saat sebulan setelah melaporkan kami kan meminta CCTV tersebut, tapi tak kunjung juga diberikan. Terus kemudian kami melihat cuma ada di video di handphone gitu aja. Berarti kedatangan hari ini hanya mau follow up laporan tersebut Iya. sampai Nah, kita tadi kan ada penyerangan, kamu kena serangan atau kayak gimana Iya, sih? ada Laporan fisik penyerangan itu kena fisik atau segala macamnya? Ya kalau dari pihak tersangka ya. Diapain mesti terkena apa? Baik dorong kah atau kayak gimana nya? Ya cuma nyerang ini aja sih, lebih ke verbal ya. Gitu. Berarti ada kata-kata kasar? Ada. Apa? Masa aku yang ngomong sih? Nah, apa yang disampaikan apa? Sunan mungkin boleh ngomong. Itu masih dalam rangka proses penyelidikan ya. Nanti biar pihak kepolisian aja bisa jawab. Iya. Tadi dari statement Bang Sunan juga katanya Kak Cita, pihak manajemen bilang mengusir Kak Cita karena diduga yang membuat gaduh. Emang gimana sih Kak, kok bisa Kak tiba-tiba ya tiba-tiba ada. Saya nggak tahu orangnya, saya nggak kenal. Terus saya di situ juga lagi ngopi aja gitu. Terus tiba-tiba diserang gitu aja. Jadi tapi saya berharap pihak Paul membantu kami kan saat itu untuk maksudnya mengusir orang yang tidak kami kenal, dan kami juga sudah menjelaskan kepada pihak Paul ini bukan teman kami gitu, ini juga bukan konsumen, tolong kami yang konsumen di sini. Iya. Jadi ya udah, intinya cukup untuk secara teknis dan hukum. Pasti kuasa hukum Cita, Pak Sunan, dan Bu Edi ini yang bisa membantu secara teknis, dan berterima kasih banyak Pak Sunan dan Bu Edi ini sudah mengawal kami, sudah mempunyai empati, dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita semua. Mohon untuk semua masyarakat kita bantu kawal ya, soalnya di sini ada CCTV yang hilang, jadi bantu kawal juga gitu, karena no viral no justice. Kak Cita, mungkin kalau saya dari tapi kok bisa kena jadi korban penyerangan kalau kamu nggak kenal dia siapa sama Ya nggak tahu. sama sekali nggak tahu Nggak dia tahu. siapa. Memang klien kami tidak mengenal ya. Tidak mengenal tersangka itu, tidak kenal. Tiba-tiba ribut gitu aja. Iya. Dia menyerang temennya klien kami. Iya. Berarti dia kenal sama temannya Kak Cita. Iya.
Kak Cita, mungkin kalau dari pihak Paul sendiri ada itikat baik untuk meminta maaf? Belum ada. Ya, Sama sampai detik sekali. ini kan. Sampai Kalau detik ini. seandainya ada nanti apakah Justru bisa? Justru itu yang kami Damai. sayangkan gitu loh. Kenapa pihak kafe sebesar itu yang ada di tempat-tempat pusat perbelanjaan, mal-mal mewah gitu ya, kok bisa sih gitu loh ya, bisa sampai hal ini terjadi, bisa sampai konsumennya diserang orang, kecuali akan beda ya, ini konsumen sama konsumen ya, misalnya nggak sengaja jadi ribut apa, itu pun juga harusnya pihak Paul bijak, tidak berpihak kepada siapapun ya. Kalau tidak bisa menengahi ya kan ada security, bisa dipanggil security. Tapi yang kami sayangkan adalah kenapa yang customer kalian ini justru yang malah diusir. Customer kalian ini bayar loh, kami punya alat buktinya ya. Sementara orang yang menyerang klien kami di tempat kalian, di Paul itu tidak belanja apapun di tempat kalian ya, malah kami yang klien kami yang belanja malah yang diusir. Dan ketika kami melaporkan peristiwa penyerangan tersebut, kami mohon kerjasama yang terkait dengan CCTV. Ada apa dengan CCTV kalian kok mendadak tiba-tiba tidak bisa? Ya, kenapa? Ada apa? Gitu loh. Apakah kalian mengenal si penyerang sehingga kalian berpihak ke sana? Apakah? Ini saya bertanya loh ya. Apakah kalian mengenal nih si tersangka atau si pelaku penyerangan sehingga ya kalian tidak berpihak pada kami, yang seharusnya klien kami ini adalah konsumen loh, customer kalian yang belanja keluar uang menikmati kopi dan mungkin makanan-makanan lain di situ. Kenapa kalian malah mengusir gitu? Ini yang nggak masuk akal buat kami. Bang, pengetahuan abang kan pelaku sudah jadi tersangka ya, Bang? Ya. Apakah pihak resto Sudah jadi tersangka dan sudah dipanggil 2 kali ya? Ya, apakah pihak resto yang bersangkutan juga dipanggil sebagai saksi sehingga statusnya juga pelaku ini jadi tersangka? Ya pasti saya 100% yakin dengan kinerja atau proses penyidikan pihak Polres Metro Jakarta Selatan, makanya dia bisa ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Namun demikian kami juga meminta ya, kami memohon perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap klien kami agar supaya si pelaku itu segera ditangkap ya, karena khawatir dapat melakukan perbuatan yang sama. Karena setelah kami laporkan resmi dan dia tahu bahwa kami sudah melaporkan secara resmi, si tersangka ini ya melakukan ancaman-ancaman gitu, baik yang langsung ke Mbak Cita maupun langsung ke korban-korban lainnya gitu. Jadi artinya memang si tersangka ini meresahkan dan memang sudah seharusnya ya sudah sangat memenuhi syarat jadi tersangka, dipanggil 2 kali. Memang dia siapa? Atau memang dia merasa ada siapa di belakangnya sehingga seorang warga negara Republik Indonesia yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polres Metro Jakarta Selatan 2 kali dipanggil tidak hadir. Apakah dia seorang pejabat atau merasa ada pejabat atau merasa ada jenderal di belakang dia sehingga dia mengabaikan panggilan resmi sebagai tersangka sebanyak 2 kali. Itu yang kami juga akan pertanyakan dan kami mohon kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan khususnya Bapak Kapolres bertindak tegas ya, segera lakukan penangkapan, penahanan dan atau keluarkan segera daftar pencarian orang. Ya. Oke.